Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga ibadahnya. Oke, perkenalkan Ustadz Muhammad Mufli. Di sini Ustadz akan menggantikan Ustadzah Arfatinisa dalam mengajar tauhid kelas 6. Langsung pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hasad dan bahayanya. Pengertian hasad. Hasad pengertiannya ketika engkau melihat orang lain mendapatkan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan muncul dalam benakmu pasti salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Jadi ketika diri kita, Ustadz atau anak-anak kelas 6 melihat seseorang atau teman atau sahabat mendapatkan kenikmatan, karunia, rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya akan muncul di dalam pikiran kita salah satu 3 kemungkinan yang akan Ustadz terangkan. Yang pertama, engkau merasa senang, lalu engkau mendoakannya agar mendapat keberkahan dalam nikmat itu. Jika engkau memiliki sifat ini, maka berbahagialah karena engkau telah memiliki akhlak yang sangat terpuji. Jadi, yang pertama, kita senang. Kita merasa senang, lalu kita mendoakan sahabat kita, saudara kita yang mendapatkan kenikmatan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan di dalam nikmat itu. Jika sikap ini atau sifat ini yang kita lakukan, maka kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Karena apa? Karena sifat ini atau sikap ini adalah suatu akhlak yang sangat terpuji. Ya. Selanjutnya, yang kedua, engkau mengharapkan agar dirimu juga mendapatkan nikmat tersebut. Maka sikap ini dibolehkan selama tidak diiringi kebencian kepadanya dan tidak mengharapkan rusak atau hilangnya nikmat itu dari saudaramu. Ya. Sikap yang nomor 2 ini yaitu kita mengharapkan, anak-anak sekalian mengharapkan mendapatkan agar dapat nikmat atau rezeki tersebut atau mendapatkan nikmat dan rezeki yang saudara kita dapatkan. Bagaimana sikap ini, boleh atau tidak? Boleh, selama tidak diiringi dengan kebencian kepada saudara kita atau dan tidak mengharapkan hilangnya atau rusaknya nikmat tersebut yang saudara kita dapatkan. Itu boleh, tapi tidak boleh diiringi kebencian dan mengharapkan hilangnya nikmat tersebut atau rezeki tersebut yang saudara kita dapatkan. Apa namanya sikap ini? Sikap ini disebut dengan ghibthah. Hukumnya bagaimana? Mubah. Ya, boleh, bahkan baik atau terpuji jika dalam perkara ketaatan kepada Allah. Seperti iri kepada orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, atau kepada orang kaya yang dermawan atau gemar berinfak. Ya. Ingat, sikap ini namanya ghibthah. Hukumnya mubah. Boleh. Mubah itu artinya boleh. Yang diartikan di sini boleh
bahkan baik, ya, atau terpuji kalau misalkan kita mengharapkan perkara yang baik pula dari saudara kita, seperti perkara yang baik yang menuju dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam di sini dicontohkan kita iri kepada orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, ya. Iri kepada orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, maka kita giat untuk belajar agar kita juga berilmu dan ilmu kita bermanfaat kepada orang banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Atau kepada orang kaya yang dermawan atau gemar berinfak, ya. Jadi pada orang kaya yang bagaimana? Yang dermawan dan gemar berinfak, bukan orang kaya yang suka berfoya-foya tapi tidak dermawan. Nah, terus yang ketiga, engkau mengharapkan agar dirimu juga mendapatkan nikmat tersebut, tetapi mengharapkan pula agar nikmat itu hilang atau rusak, atau engkau membencinya dan berusaha agar orang lain pun ikut merasa membenci kepada dirinya dengan jalan menyebarluaskan berita dusta tentang dirinya atau mencelanya di hadapan orang lain. Ya. Jika engkau memiliki sifat-sifat seperti ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah, karena engkau telah berbuat hasad kepada saudaramu. Jadi kalau misalkan kita juga mengharapkan agar mendapatkan nikmat tersebut, ya, tetapi diiringi juga agar nikmat yang saudara kita dapatkan itu hilang atau rusak, atau juga kita membencinya dan berusaha agar orang lain juga membenci dengan cara menyebarluaskan berita bohong akan dirinya, akan diri saudara kita, atau pula mencela saudara kita di hadapan orang lain. Kalau misalkan sifat ini yang kita lakukan, maka cepat-cepatlah agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat ini adalah hasad kepada saudaramu. Jadi arti hasad ialah ketika engkau melihat orang lain mendapat karunia dan nikmat dari Allah, engkau tidak suka dan mengharapkan nikmat itu hilang darinya, ya. Hasad kita melihat orang lain mendapatkan nikmat atau kelebihan atau karunia yang datang dari Allah, tetapi kita tidak suka melihat saudara kita, teman kita mendapatkannya tersebut dan mengharapkan nikmat atau rezeki karunia itu hilang darinya. Maka sifat kita, kalau misalkan sifat ini yang muncul, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat ini merupakan akhlak yang tercela. Ya. Mungkin sekian dari Ustadz. Semoga pelajaran pagi hari ini tentang pengertian hasad memberikan inspirasi kita di dalam hidup bersaudara atau hidup dengan teman, ya. Kita amalkan, senantiasa kita amalkan pelajaran ini, hasad, kita jauhi hasad, dan kalau misalkan hasad yang muncul, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.